Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali di sini. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali kepada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D di semester 5 pada mata kuliah apresiasi drama. Di sini perkuliahan secara daring, secara virtual, tentunya media pembelajarannya itu secara daring juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkuliahan, teknik-tekniknya perkuliahan di mata kuliah apresiasi drama. Untuk perkenalan mungkin tidak usah, karena sebelumnya kita sudah pernah bertemu di semester 4 seperti itu ya. Jadi di sini saya menjelaskan tentang perkuliahan apresiasi drama. Di sini yang pertama yaitu tentang deskripsi perkuliahan. Nama mata kuliah apresiasi drama SKS 2 SKS, durasinya 100 menit ya secara virtual, secara daring. Jam perkuliahan di sini Selasa untuk kelas D jam 1 sampai jam 2.40, kelas C Selasa jam 3 sampai jam 16.40, sedangkan kelas A Kamis 13 jam 1 sampai 14.40 jam 2.40. Terus dilanjutkan kelas B Kamis 15 jam 3 sampai jam setengah 5 seperti itu. Pengambilan secara daring tentunya dengan menggunakan e-learning IAIN Madura. Nanti bisa ditunjang dengan berbagai aplikasi lainnya. Dosen pengampu saya sendiri Al-Babur Rahim MPD. Terkait teknis perkuliahan di sini total pertemuan itu 16 kali pertemuan secara daring. Bentuk pertemuan 14 kali pertemuan secara teori dan praktek, dan 1 kali UTS, 1 kali UAS. Nanti UTS-nya dan UAS-nya juga secara daring. Teorinya yaitu pada pertemuan kedua, karena pertemuan sekarang itu hanya pengantar perkuliahan sampai pertemuan ke-9. Akan dilanjutkan praktek pementasan drama. Nanti akan dijelaskan pada pertemuan 10 sampai 15. Dilanjutkan tentang kehadiran mahasiswa. Di sini kehadiran mahasiswa ya, kehadiran mahasiswa di sini mahasiswa maksimal 14 kali pertemuan teori dan praktek dan 2 kali UTS dan UAS. Itu kalau sudah mengikuti semuanya 16 kali pertemuan. Di sini mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS apabila kehadiran mencapai 75%, minimal 75% secara daring. Jadi ini sudah ketentuannya. Jadi diusahakan masuk seperti itu, walaupun ada kendala diusahakan masuk. Nanti ada teknisnya bagaimana kalau seumumnya ada permasalahan. Di bawah 75% masih tidak berhak mengikuti UAS dan UTS. Jadi diusahakan 75% kehadirannya bisa disepakati ya. Terus dilanjutkan di sistem perkuliahan daring. Di sini pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan aplikasi e-learning IAIN Madura ya, dengan ditunjang aplikasi lainnya seperti WhatsApp Group, Google Meet, dan Edmodo seperti itu. Terus bisa yang lainnya, tapi utamanya itu di aplikasi e-learning. Dilanjutkan kehadiran mahasiswa dibuktikan dengan kehadiran secara daring online di aplikasi e-learning. Di sini nah ini apabila tidak menghadiri perkuliahan yang diakibatkan terkendala jaringan, kuota, aplikasi error, sakit, dan kepentingan lainnya, maka wajib mahasiswa memberikan tahu secara resmi kepada saya ya, pada dosen pengampu melalui WhatsApp Group atau Wapri. Tapi selama program daring berlangsung dengan menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Apabila pemberitahuan izin disampaikan setelah perkuliahan, maka mahasiswa itu dianggap tidak masuk seperti itu, karena sudah dia tidak online pada saat perkuliahan seperti itu ya. Dilanjutkan tentang sistem penilaian. Nilai kehadiran 10%, nilai performansi 20%, nilai tugas 20%, nilai UTS
20 dan nilai UAS 30. Ini nilai kehadiran walaupun 10%, tapi bisa menentukan nilai UTS dan UAS. Karena kalau di bawah 75% kehadiran, maka tidak bisa mengikuti UTS dan UAS seperti itu. Lalu dilanjutkan skala penilaian. Ini skala penilaian. Ada A+, A-, B+, dan sebagainya. Nanti ini sudah sesuai ketentuan. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah tahu, tapi itu 95 sampai 100, 90, 98A dan lain sebagainya ya. Terus kita lanjutkan ke materi perkuliahan. Di sini materi perkuliahan yang bertatap muka pertama untuk saat ini pengantar pilihan dan kontra kuliah. Terus tatap muka kedua yaitu hakikat dan konsepsi drama. Hakikat drama yaitu tentang hakikat drama, karakteristik drama dan teater, dialog sebagai sarana primer pada drama dan teater. Yang keempat konsepsi drama, dan kelima yaitu drama dalam dimensi drama, seperti itu. Tatap muka yang ketiga sejarah dan perkembangan drama. Yang pertama tentang sejarah drama, perkembangan drama di Indonesia, teater tradisional, teater transisi, dan teater modern, seperti itu. Terus tatap muka yang keempat tentang klasifikasi dan aliran drama. Yang pertama tentang klasifikasi drama, apa saja klasifikasinya. Terus aliran-aliran drama. Terus yang ketiga jenis drama berdasarkan konsepnya. Tatap muka yang kelima yaitu seluk-beluk acting. Ya, yang pertama tentang pengertian acting, dasar-dasar acting, acting sebagai disiplin ilmu dan teknik berperan. Yang tatap muka ke-6 yaitu penyutradaraan. Ada sejarah timbulnya sutradara, teori penyutradaraan, tugas sutradara, teknik penyutradaraan dalam teater, tipe sutradara, mekanisme penyutradaraan, seperti itu. Terus ada di sini materi perkuliahan. Tatap muka ke-7 pementasan drama, yaitu tentang persiapan untuk pementasan, proses pementasan drama, unsur-unsur pementasan drama, evaluasi pementasan drama, dan evaluasi pementasan drama yang keempat ya. Terus tatap muka 8 itu UTS. UTS ini nanti akan dijelaskan bagaimana formatnya. Terus tatap muka ke-9 pembelajaran drama. Ada pembelajaran apresiasi drama, problematik pembelajaran drama, dan strategi pembelajaran drama. Ini tatap muka ke-9. Materi selanjutnya untuk tatap muka ke-10 sampai 15 ini pementasan drama secara kelompok melalui media YouTube. Nanti akan dijelaskan bagaimana media YouTube yang digunakan, seperti itu. Terus ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 6. Di sini ada kelompok 6, seperti itu. Ada 6 kelompok. Di sini yang tatap muka 16 terakhir adalah ujian UAS. Nanti akan disampaikan tekniknya seperti apa. Terus untuk materi di sini, untuk ini nanti kita membuat kelompok materi, yaitu dibuat 7 kelompok, sedangkan untuk kelompok praktik itu ada 6 kelompok. Jadi bisa berbeda-beda nanti ya anggota kelompoknya. Peta konsep materi dilakukan oleh 7 kelompok, diusahakan berdasarkan wilayah terdekatnya. Jadi sejarah wilayah kalau bisa, kalau tidak bisa memungkinkan ya terserah ketuanya bagaimana konsepnya nanti membuat kelompok. Terus yang kedua peta konsep yang dibahas sesuai materi. Sudah materi yang sebelumnya yang barusan dibahas yang telah ditentukan, tapi bisa dikembangkan, seperti itu. Bisa kalian mencari referensi yang bisa dikembangkan, tidak masalah. Ini konsep materi ya, peta konsep, bukan buat makalah. Kalau buat makalah beda lagi. Ini hanya membuat peta konsep. Nanti bisa peta konsepnya dalam bentuk Word dan PPT. Untuk PPT-nya itu untuk dipresentasikan. Jadi nanti bisa membuat dalam kelompok itu ada yang jadi moderator, ada yang jadi materi, seperti itu. Peta konsep yang telah dibuat akan dipresentasikan sesuai urutan materi. Jadi disesuaikan kelompoknya. Yang kelompok yang kedua, tatap muka kedua itu kelompok 1. Tatap muka ketiga untuk kelompok 2 dan seterusnya ya. Terus cantumkan sumber referensi yang menjadi landasan dalam membuat konsep. Jadi referensinya dicantumkan juga. Jadi tidak asal comot seperti itu ya. Jadi bisa
dicari apa saja referensinya itu dimasukkan, dicantumkan seperti itu. Nanti bisa ditanya di grup WA dan sebagainya di media komunikasi kita sepakati. Untuk ketentuan pementasan drama, di sini pementasan drama dilakukan oleh 6 kelompok ya, 6 kelompok ya. Kalau yang satunya itu 7 kelompok, yang sekarang 6 kelompok. Jadi nanti bisa berbeda-beda. Jadi lebih banyak yang ini karena nanti pementasan. Terus pementasan drama dilakukan sesuai dengan materi yang tersedia. Jadi sesuai bagaimana acting, berperan, penyutradaraan, ada yang jadi sutradara, ada jadi pemeran dan sebagainya. Nanti bisa dikomunikasikan antar kelompok antar anggota kelompok. Terus pementasan drama dilakukan dengan bentuk YouTube video. Jadi nanti direkam bagaimana actingnya, bagaimana nanti actingnya, pemeran dan sebagainya. Bisa diedit, silakan. Kalau diedit memungkinkan diedit, silakan diedit seperti itu. Jadi nanti diunggah ke akun YouTube ya. YouTube-nya itu bisa YouTube kalian tidak masalah, atau YouTube saya. Kalau YouTube saya nanti linknya saya masukkan ini hasil video yang telah diunggah dalam akun YouTube, namanya nanti dimasukkan, linknya nanti saya masukkan ke aplikasi e-learning. Jadi teman-temannya bisa ngecek seperti itu ya. Kalau dimasukkan di YouTube kan lebih enak seperti itu. Terus naskah dan pemain dalam pementasan drama diserahkan sepenuhnya ke kelompok. Itu naskahnya, pemainnya seperti apa dan lainnya itu saya pasrahkan kepada kelompoknya ya. Namun harus berbeda dengan kelompok lain. Jadi temanya sama. Misalkan di sini tema naskah dianjurkan tentang pendidikan. Sama tentang pendidikan, tapi naskahnya harus berbeda. Alurnya harus berbeda dan sebagainya. Terus pemerannya, tokoh utamanya dan sebagainya itu harus berbeda. Jadi harus berbeda antar kelompok gitu. Tapi di sini tetap diperbolehkan dengan tema yang lainnya. Hanya dianjurkan tentang pendidikan, tapi tema-tema yang lainnya itu bisa kalian angkat seperti itu. Yang penting tidak menimbulkan misalkan tentang keagamaan itu bisa dan sebagainya itu bisa. Yang penting tidak mengganggu seperti itu. Artinya yang masih mengganggu itu bukan pementasan yang berbau sara seperti itu ya. Terus dilanjutkan membuat PPT. Nah, nanti setelah sudah diupload videonya nanti dipresentasikan, dijelaskan apa persiapannya selama kalian itu pementasan. Sebelum pementasan, prosesnya pementasan bagaimana, terus hambatan apa saja yang ada selama pementasan seperti itu. Terus setiap hasil pementasan nanti akan dinilai, termasuk yang telah berperan aktif nanti semuanya akan dinilai. Nanti akan dinilai siapa yang berperan, pemerannya siapa, dijelaskan siapa yang menjadi sutradaranya, siapa yang menjadi pemerannya. Yang penting semuanya sama-sama bekerja dan harus bekerja sama. Nanti yang poin 8, hal yang belum jelas bisa ditanyakan lebih lanjut. Nanti hal-hal yang belum jelas di sini, baik itu dari materi dan sebagainya, teknik perkuliahan, bisa kalian tanyakan. Dari ini dari materinya dan lain sebagainya. Terus dari praktek pementasan drama, karena ini virtual jadi tidak memungkinkan kalau praktek. Biasanya kan praktek di kelas, di depan kelas, tapi sekarang prakteknya di depan kelas, di media YouTube seperti itu ya. Jadi silakan di tempatnya dikondisikan, jadi kalian bisa membuat video nanti dimasukkan dalam akun YouTube seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan saya. Terima kasih semuanya, semoga sukses, semoga lancar dalam perkuliahan seperti ini. Semoga pandemi COVID-19 akan segera berlalu dan kita akan bertemu kembali dalam perkuliahan yang normal. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.